Banjir Bali NTT adalah alarm nasional. Pembangunan yang abaikan lingkungan adalah utang yang selalu ditagih alam dengan nyawa dan kerugian besar. Banjir yang menerjang Bali dan Nusa Tenggara Timur menjelang medio September bukan sekedar anomali cuaca. Dengan total lebih dari 20 korban jiwa serta kerugian miliaran rupiah, tragedi ini lagi-lagi menjadi peringatan keras atas salah kelola lingkungan puluhan tahun di kedua provinsi. Yang paling mengejutkan, banjir ini terjadi di puncak musim kemarau, periode yang seharusnya menjadi masa terkering sepanjang tahun. Curah hujan 385 mm per hari di tengah kemarau yang tercatat di Stasiun Klimatologi Bali merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Gelombang ekuatorial Rossby yang memicu hujan ekstrem ini memang fenomena alam, tetapi akibat destruktifnya menjadi lebih besar karena didorong oleh perilaku manusia. Pembangunan pun lebih tunduk pada logika pasar ketimbang mitigasi risiko. Data Walhi Bali mencatat, dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, degradasi lahan mencapai 6% per tahun di Denpasar dan Badung. Ribuan hektar lahan yang seharusnya menjadi penyerap air alami beralih menjadi bangunan. Pembangunan hotel, villa, dan homestay yang meningkat 2 kali lipat dalam 2 dekade terakhir memang mengundang devisa, tetapi daya dukung lingkungan dikorbankan. Akibatnya kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis, sementara beban drainase kota kian berat. Okupasi bantaran membuat Sungai Badung yang jadi urat nadi hidrologi Denpasar semakin menyempit. Di NTT, narasi serupa terulang. Catatan harian Kompas pada April 2021 menyebut bencana serupa melanda NTT yang memakan puluhan korban jiwa. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG kala itu mengingatkan pentingnya pembangunan berbasis risiko bencana untuk meminimalkan dampaknya. Ketika hujan ekstrem datang, baik sungai di Bali maupun NTT tak mampu lagi menampung debit air yang membengkak. Tumpah ruah air menjadi bencana. Tragedi Bali NTT adalah cermin nasional. Pola pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan, baik untuk pariwisata, ekstraksi sumber daya alam, maupun aktivitas lainnya, telah menjadi langganan di sejumlah daerah. Kini, gelombang cuaca ekstrem bergeser ke Jawa dan Sumatera, mengancam wilayah dengan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih tinggi. Pola pembangunan yang serupa diikuti bencana seperti di Bali dan NTT bukanlah peristiwa tunggal. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau lain sudah berkali-kali mengalaminya. Namun pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan terus berulang. Kita tidak belajar, padahal setiap bencana membawa tagihan mahal, yaitu nyawa manusia, kerugian ekonomi, dan trauma sosial. Kapankah kita akan benar-benar berbenah? Jangan biarkan utang ini menumpuk hingga alam menagihnya dengan harga yang lebih besar. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas Sabtu 13 September 2025. Kita lihat dari foto utama terlebih dahulu di halaman muka. Ini merupakan foto para wisatawan asing yang menggunakan sepeda ontel ketika mengikuti tur wisata sepeda tua di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta pada hari Jumat kemarin. Tur wisata dengan rute menyusuri kawasan pedesaan ini dirintis sejak 2007 dengan peminat mayoritas dari kalangan wisatawan mancanegara justru ya saudara. Selain untuk mengenalkan kearifan lokal masyarakat setempat dan mendorong perekonomian warga sekitar, usaha jasa wisata tersebut juga melestarikan keberadaan sepeda ontel tua. Kita bergeser ke sebelah kanan, ada judul besar Lembaga HAM bentuk tim pencari fakta. Tim pencari fakta kericuhan pada akhir Agustus awal September lalu dibentuk 6 lembaga nasional HAM bakal meminta keterangan pihak-pihak terkait. Tim independen yang melibatkan masyarakat bisa memulihkan kepercayaan publik. Kita lihat juga sebenarnya artikel ini dilengkapi dengan sejumlah tim independen yang pernah dibentuk di Indonesia. Ada tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir, tim gabungan pencari fakta kerusuhan 13 hingga 15 Mei 98, ada juga tim gabungan independen mencari fakta peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Kita bergeser ke sebelah kiri, kita lihat lagi ada informasi dari seputar ekonomi, akselerasi pertumbuhan setelah dana segar, kini paket ekonomi.
Pemerintah sejak Jumat lalu telah menempatkan dana 200 triliun rupiah di 5 bank negara sebagai deposito yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Paralel, pemerintah juga tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan keempat 2025. Kita lihat lagi di bagian bawah harian Kompas, ini juga menyoroti terkait dengan konflik atau serangan ya yang terjadi di Timur Tengah. Oki gelar KTT darurat bahas serangan Israel ke Qatar. Pemimpin dan pejabat negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI akan berkumpul di Qatar untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi darurat di Doha. Agenda pokoknya membahas serangan Israel terhadap Qatar. Presiden Prabowo Subianto juga sudah bertolak ke Doha pada Jumat kemarin. Ini ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menyertai Presiden Prabowo. Dalam perjalanan mengatakan Presiden Prabowo akan menemui Emir Qatar. Pertemuan ini terkait dengan serangan ke Qatar beberapa hari sebelumnya. Informasi ini saudara dan juga sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini Sabtu 13 September 2025 atau mengakses di kompas.id.